Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing ya. Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri, tetap semangat, selalu ingat tujuan awal kita merantau itu apa ya. Kali ini saya mau sedikit membahas mengenai pengertian simbiosis dan macam-macam simbiosis ya. Langsung saja kita cari tahu infonya. Cus. Simbiosis adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda, baik mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Organisme yang terlibat tersebut masing-masing disebut simbion. Bisa berasal dari spesies yang sama atau berbeda. Pada tahun 1879, Heinrich Anton de Bary mendefinisikannya sebagai organisme berbeda yang hidup bersama. Istilah ini menjadi bahan perdebatan selama lebih dari 1 abad tentang apakah simbiosis harus secara khusus menunjukkan mutualisme. Seperti dalam lichen, ahli biologi kini telah meninggalkan batasan itu. Teman-teman bisa lihat di layar handphone masing-masing ya. Dalam hubungan mutualistik simbiosis, ikan badut memakan invertebrata kecil yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada anemon laut. Dan kotoran dari ikan badut memberi nutrisi pada anemon laut. Ikan badut juga dilindungi dari predator oleh sel penyengat anemon, di mana ikan badut sendiri kebal terhadap penyengat tersebut. Ikan badut juga mengeluarkan suara bernada tinggi yang menghalangi ikan kupu-kupu, yang jika tidak diusir bisa memakan anemon tersebut ya. Simbiosis dapat menjadi sesuatu yang obligat, yang berarti satu atau kedua simbion sepenuhnya bergantung satu sama lain untuk bisa bertahan hidup, atau fakultatif atau opsional. Ketika mereka umumnya dapat hidup mandiri, simbiosis juga diklasifikasikan berdasarkan keterikatan fisik. Simbiosis yang organismenya memiliki persatuan tubuh atau organ disebut simbiosis konjungtif, dan simbiosis di mana mereka tidak bersatu disebut simbiosis disjungtif. Ketika satu organisme hidup di organisme lain seperti Mistletoe disebut ektosimbiosis. Ketika satu partner hidup di dalam jaringan organisme lain seperti symbiodinium pada koral, maka disebut endosimbiosis. Ada beberapa bentuk simbiosis, yaitu parasitisme ya. Parasitisme adalah salah satu interaksi di antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme dan sebaliknya organisme lain itu dirugikan ya. Contohnya tanaman benalu mendapat sari makanan dengan inangnya, diambil sari makanannya. Tali putri menyerap sari makanan yang berupa zat organik dengan inangnya, diambil sari makanannya ya. Cacing perut dan cacing tambang mengambil sari makanan yang hidup di dalam usus manusia, atau sari makanan diambil. Bunga rafflesia atau menyerap sari-sari makanan dengan inangnya, diambil sari makanannya. Selanjutnya mutualisme. Mutualisme adalah suatu antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan antara satu dan lainnya.
Contoh bunga sepatu dibantu proses penyerbukannya dan lebah mendapat nektar. Burung jalak mendapat makanan dan kerbau dimakan kutunya. Ikan badut mendapat perlindungan dengan anemon laut mendapat sisa-sisa makanan dari ikan badut. Bunga dibantu proses penyerbukannya dengan kupu-kupu mendapat nektar. Protozoa Birflagella Mycotricha paradoxa mendapat sari makanan dan perlindungan dengan rayap Mastotermes darwiniensis. Pencernaannya dibantu. Jenis bakteri Rhizobium atau memperoleh makanan yang hidup dalam akar tumbuhan kacang-kacangan mendapat nitrogen yang diikat oleh Rhizobium sp. Rafflesia dibantu proses penyerbukannya dan lalat mendapat sari bunganya. Hiu bersih dan remora makan sisa makanan hiu. Selanjutnya komensalisme. Komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh penyu dengan ramura, ramura dengan paus, paus dengan balanidae. Anggrek menumpang tempat hidup dengan pohon mangga. Paku tanduk rusa menumpang tempat hidup dengan tumbuhan inangnya. Sirih menumpang hidup pada tumbuhan inangnya. Jamur tumbuh pada akar yang lapuk. Selanjutnya amensalisme. Amensalisme adalah di mana satu pihak dirugikan dan pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh pohon walnut dengan tumbuhan lainnya tidak dapat hidup karena pohon walnut menghasilkan senyawa alelopati. Selanjutnya kompetisi. Kompetisi adalah di mana kedua pihak saling merugikan. Biasanya terjadi melalui kompetisi dalam memperebutkan makanan. Kompetisi ada dua, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Contoh kompetisi interspesifik antara individu yang berbeda spesies. Persaingan antara kambing dengan sapi di padang rumput. Contoh kompetisi intraspesifik antar individu yang spesiesnya sama. Persaingan antara para singa jantan dengan memperebutkan wilayah atau pasangan. Selanjutnya netralisme. Netralisme adalah di mana kedua pihak tidak saling diuntungkan maupun dirugikan. Interaksi antar kedua spesies tidak menyebabkan keuntungan maupun kerugian bagi keduanya. Contoh kambing dengan burung hantu ya. Oke, sekian dulu video singkat dan sederhana dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bagi para penonton semuanya, bagi para family subscriber dimanapun berada. Apabila ada salah kata, salah penulisan maupun salah dalam video, saya selaku Joko anak desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman.